Selamat pagi Guru Pamong, selamat pagi rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, saya atas nama Crispina Imelda Megasari, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor UKG 2016994136008. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 3 Pocoranaka, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai tanda bukti, saya akan menunjukkan kartu identitas saya. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran dari saya. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Sebelum masuk kelas, Ibu mau mengecek suhu dari kalian. Silakan masuk. Berikutnya. Silakan. Ibu izin buka masker ya, soalnya kalau omong pakai masker, nama saya susah sekali. Saya izin buka masker ya. Kalau kalian tetap pakai masker. Yang belum pakai masker silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik. Sudah siap untuk mengikuti les bahasa Indonesia? Sudah. Oke, seberapa siap? 100% siap. Luar biasa, tepuk tangan. Baik anak-anak, agar kegiatan kita hari ini diberkati, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kami seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Dan Silakan duduk. Terima kasih untuk ketua kelas kita Siska yang sudah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga kita semua selalu diberkati. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi. Oke, untuk kelas 7A hadir semua? Ketua kelas hadir semua kan? hari semua. Oke, baik. Karena hadir semua, jadi terima kasih karena kalian sudah hadir semua di kelas dalam proses kegiatan kita hari ini. Sudah hadir tepat waktu, sudah semangat, sudah mempersiapkan diri dengan baik dari rumah untuk mengikuti les bahasa Indonesia. Jadi Ibu minta kepada kalian semua, karena kita sekarang ini masih pada zona merah. Negara kita sekarang ini masih dilanda oleh COVID-19. Walaupun kita semua ini sudah divaksin dosis 2 toh? Ya, walaupun sudah divaksin, kalian harus tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan diri, jaga kesehatan lingkungan tempat tinggal kalian. Dan juga selalu menerapkan 5M itu ya? Iya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan materi
yang akan kita pelajari hari ini. Kita hari ini mempelajari tentang cerita fantasi. Sebelum masuk materi inti, Ibu mau membacakan kompetensi dasar dan juga indikatornya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada kegiatan kita hari ini, Ibu memilih KD 3.3, yaitu KD pengetahuan, dengan mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu IPK-nya itu ada 2 yang Ibu ambil. IPK yang pertama mengidentifikasi ciri umum cerita fantasi, dan yang kedua menentukan unsur tokoh latar cerita fantasi disertai dengan bukti pada teks. Setelah KD dan IPK, ya, ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kegiatan kita hari ini adalah setelah mengikuti proses model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menentukan ciri umum teks cerita fantasi dan menentukan unsur pembangun dalam cerita fantasi, serta menjunjung tinggi nilai religius, nilai kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi pada kegiatan hari ini sebentar ini kalian dituntut untuk bisa menentukan seperti apa ciri umum dalam cerita fantasi dan juga unsur pembangun dalam cerita fantasi. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan apa itu cerita fantasi secara lengkap, pada awal kegiatan ini Ibu sajikan sedikit kutipan kata-kata bijak yang ditulis oleh Thomas Edison. Jadi, dia mengatakan bahwa banyak dari kegagalan hidup yang dialami oleh orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Jadi, pesan untuk kalian sebagai pelajar dari kata bijak yang ditulis oleh Thomas Edison ini, bahwa apapun yang terjadi, situasi apapun yang kalian alami setiap hari, baik di sekolah, baik di rumah, jangan pernah ada kata menyerah. Kalian sebagai pelajar itu harus semangat dalam menjalani aktivitas, harus semangat dalam belajar. Jangan pernah mudah menyerah. Kalau kalian menyerah, sudah pasti kalian gagal. Makanya terus mencoba, jangan pernah menyerah. Karena kesuksesan semua itu ada pada diri kalian. Oke, sepakat? Sepakat. Selanjutnya kita masuk pada materi inti, yaitu teks narasi cerita fantasi. Mau tanya lagi dulu, apa itu fantasi? Siapa yang bisa? Ya, Kelly. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar nyata, hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Iya, tepuk tangan lebih kali. Yang diperkenalkan tadi adalah arti dari kata fantasi. Fantasi itu adalah imajinasi. Fantasi itu adalah khayalan atau angan-angan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan arti dari cerita fantasi berdasarkan arti kata fantasi tadi? Siapa? Saya Coba ini. cerita fantasi adalah cerita yang dibuat atau ditulis berdasarkan daya hayal dari pengarang atau imajinasi. Oke, luar biasa. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Nona, bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau berdasarkan daya hayal atau berdasarkan khayalan dari pengarang. Jadi Ibu akan membacakan secara detail atau secara lengkap pengertian dari cerita fantasi. Jadi kalau kalian merasa bahwa ini penting, silakan dicatat di buku catatan. Jadi cerita fantasi itu adalah karangan yang berisi kisah penuh imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Jadi dalam teks tersebut atau dalam teks cerita fantasi itu, jadi kisahnya penuh dengan fantasi atau daya hayal dari si penulis. Kadang itu pengarang selalu
mengandalkan apa yang ada dalam angan-angannya. Lalu dia tuangkan dalam bentuk tulisan menjadi sebuah cerita fantasi. Oke. Lanjut. Setelah definisi dari cerita fantasi, yang kedua yang kita pelajari hari ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi, kita mempelajari tentang ciri umum teks cerita fantasi. Di situ ada 6 ciri umum teks cerita fantasi. Ibu minta bantuan untuk kita semua membacakan 6 ciri dari teks cerita fantasi itu. Coba silakan. Yang pertama, Ada keajaiban atau keanehan atau misteriusan. ya. Yang kedua, Ide cerita terbuka terhadap daya yang menulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. yang ketiga, Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. yang keempat, Tokoh unik memiliki kesaktian. yang kelima, Bersifat fiksi. yang keenam. Bahasa bukan bahasa formal. Oke. Jadi itu semua termasuk dalam ciri umum dari cerita fantasi. Nah, kita lihat satu persatu, kita bahas satu persatu. Kita fokus pada poin yang pertama. Ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Maksud dari poin yang pertama ini, jadi cerita fantasi itu biasanya mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan. Jadi bisa juga mengungkapkan yang berkaitan dengan magic atau kegaiban. Jadi cerita fantasi ini adalah hal yang tidak mungkin atau yang biasanya tidak terjadi dalam dunia nyata dan sifatnya itu misterius. Terus yang kedua, ide ceritanya terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi berdasarkan terbuka untuk daya hayal penulis, karena cerita fantasi tadi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari penulis atau pengarang. Terus menggunakan berbagai latar. Jadi berbagai latarnya di sini maksudnya ada latar lintas ruang dan juga ada latar lintas waktu. Terus yang keempat, tokohnya itu unik. Jadi pemerannya itu unik dan memiliki kesaktian. Terus setelah itu bersifat fiksi. Bersifat fiksi ini maksudnya tidak nyata, dia tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Itu berdasarkan imajinasi atau khayalan dari si pengarang saja. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir itu bahasanya itu tidak menggunakan bahasa formal atau bukan bahasa formal. Oke. Jadi itu 6 ciri umum dalam teks cerita fantasi. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ada. Semangat. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Tepuk tangan dulu. Karena sudah paham, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu tentang unsur pembangun cerita fantasi. Ada berapa unsur pembangun cerita fantasi? Ada 5. Oke, ada 5 unsur pembangun dalam cerita fantasi. Coba kita sama-sama membacakan. Unsur yang pertama itu apa? Tema. Nah, yang kedua, Tokoh atau pelaku. tokoh atau pelaku. Yang ketiga, Latar. yang keempat, Alur. alur. Yang kelima, Amanah. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi siapa yang bisa mendefinisikan apa itu tema dalam unsur pembangun cerita fantasi? Silakan, ini semangat sekali, ini belum dipersilakan, sudah angkat tangan duluan. Silakan Devi. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi intisari dari cerita fantasi. Oke, tepuk tangan luar biasa. Jadi tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi acuan dalam cerita fantasi. Itu sekali yang disampaikan Delphi bahwa tema itu merupakan intisari dari sebuah cerita fantasi. Jadi dengan kita bisa menentukan tema kalau membuat cerita fantasi itu, yang pertama kita harus bisa menentukan tema. Dengan kita bisa menentukan tema, lalu kita bisa memberikan judul cerita fantasi apa yang mau kita tulis. Itu maksud dari tema. Yang kedua, tokoh atau pelaku. Siapa yang bisa mendefinisikan ini? Tokoh dan pelaku ini. Saya. Ya, Kelly silakan. Tokoh adalah pelaku yang mengembang peristiwa dalam cerita
cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Heli bahwa tokoh atau pelaku itu adalah peran yang menjadi atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi dalam tokoh atau pelaku ini ada dua, dia punya jenis. Ada pelaku utama atau tokoh utama dan juga ada tokoh sampingan atau yang biasa disebut figuran. Jadi tokoh utama ini dia itu menjadi sentral dalam sebuah cerita fantasi. Sedangkan kenapa dikatakan menjadi sentral? Karena dia itu selalu muncul dalam masalah ataupun dalam cerita fantasi itu dia selalu muncul. Sedangkan figuran ini dia yang membantu tokoh utama. Jadi dia tidak sering muncul. Pada saat mana tokoh utama membutuhkan dia, baru dia muncul. Itu figuran. Sedangkan selain jenisnya, pelaku itu juga ada sifatnya, ada wataknya. Jadi ada sifatnya, itu yang pertama ada antagonis, yang kedua ada protagonis. Coba sama-sama sebut dulu, antagonis dan protagonis. Antagonis dan protagonis. Antagonis itu maksudnya tokoh atau pelaku yang selalu membawakan perwatakan negatif atau jahat. Sedangkan protagonis ini berbalikan dari antagonis. Antagonis itu apa? Protagonis itu dia selalu membawakan perwatakan yang positif atau watak yang baik. Jadi itu maksud dari unsur yang kedua, tokoh atau pelaku. Sedangkan unsur pembangun yang ketiga ada latar. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan latar ini apa? Saya, Ya, Tika silakan. latar adalah tempat atau waktu serta suasana dalam cerita fantasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tika. Jadi latar ini adalah tempat atau waktu atau suasana yang terjadi dalam cerita fantasi. Tempat itu maksudnya di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di istana kah, di gunung kah, atau di mana lagi, di gedung kah, di candi, seperti itu, yang menunjukkan ke tempat. Sedangkan waktunya misalkan pada siang hari, pada pagi hari, malam hari, ataupun sore hari, yang berkaitan dengan waktu. Terus kalau waktu ada latar suasana. Latar suasana ini maksudnya suasana apa yang digambarkan dalam peristiwa tersebut. Misalnya suasana membahagiakan, mengharukan, ataupun menyedihkan, menakutkan, ataupun menegangkan. Jadi itu maksud dari latar suasana. Terus yang keempat itu ada alur. Alur di sini itu maksudnya rangkaian peristiwa, atau runutan peristiwa yang ada karena hubungan sebab akibat. Jadi alur ini ada 3, jangan lupa itu ditulis itu. Alur ini ada 3, ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Jadi alur maju ini ceritanya itu selalu bergerak ke depan. Sedangkan alur mundur itu berbalikan dengan alur maju. Begitu juga dengan alur campuran. Unsur pembangun yang terakhir di situ ada apa? Ada amanat. Apa kata lain dari amanat? Pesan. Jadi amanat itu adalah pesan. Jadi setiap kali seseorang menulis cerita fantasi atau pengarang menulis cerita fantasi, dia selalu menuangkan pesan moral di dalam teks yang ditulisnya. Jadi pesan itu disampaikan untuk kita pembaca atau penonton dari sebuah cerita fantasi. Semangat sedikit lagi, masih pagi. Oke? Ya. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Jadi kalau sudah paham, supaya kalian tidak bingung, apa sih dari tadi ibu tuh ceramah terus jelas terus, tapi dia tidak memberikan seperti apa contoh cerita fantasi. Jadi waktu selanjutnya ibu akan memberikan sebuah tayangan video, dan dalam video tersebut itu menjelaskan atau menggambarkan tentang cerita fantasi.
Oke, kita sama saksikan ke layar. Jangan lupa setelah ini sebentar kalian tentukan unsur pembangunnya dari tema sampai pada amanat. Pada suatu malam di kota Emon, terdapat dua orang penyihir yang meletakkan bayi di depan rumah. Bayi tersebut bernama Harry Potter, tokoh utama pada cerita ini. Ketika Harry berumur 11 tahun, dia tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kejam. Harry juga tinggal bersama sepupunya yang tidak kalah kejam terhadapnya. Suatu hari, Harry mendapat surat misterius. Namun pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Akhirnya hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang raksasa. Raksasa tersebut memberi surat secara langsung kepada Harry. Isi surat tersebut tentang penerimaan Harry di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Raksasa itu menceritakan latar belakang Harry. Ternyata kedua orang tuanya adalah seorang penyihir. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort, yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan mengarah ke Harry dan mencoba membunuhnya. Tapi ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat bekas luka petir di dahinya. Hari sekolah pun tiba, Harry berkenalan dengan teman baru yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan bertemu kepala sekolah bernama Profesor Dumbledore. Mereka ada Gryffindor untuk anak pemberani, kedua Hufflepuff untuk anak-anak baik dan sopan, yang ketiga ada Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan ini berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan bertemu dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu pertua. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu pertua dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa membangkitkan Voldemort kembali. Mereka berusaha untuk mencari batu pertua sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra pengorbanan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Oke, jadi itu tadi contoh dari cerita fantasi. Nah, sekarang coba kalian menentukan kelima unsur pembangun dari video yang sudah kalian nonton, yaitu video tentang Harry Potter. Jadi unsur pembangun yang pertama tadi itu tema. Siapa yang bisa menentukan tema dari video cerita fantasi tersebut? Ya, coba. Keberanian. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Benar sekali yang disampaikan Heli bahwa temanya itu adalah keberanian. Kenapa keberanian? Karena di dalam video tersebut itu menceritakan bagaimana perjuangan Harry dan juga teman-temannya itu tadi berjuang melawan si penyihir jahat Voldemort. Harry bisa melawan Voldemort karena si Voldemort ini adalah pembunuh dari orang tua Harry. Bagaimana perjuangan Harry atau keberanian Harry melawan si penjahat dan bisa menemukan batu bertiga. Setelah tema tokoh, siapa yang mengalami peristiwa dalam video tersebut? Harry Potter. Apa lagi? Ya? Ron dan Hermione. Ya, Ron dan Hermione. Apa lagi? Profesor Snape. Ya? Profesor Snape. Ya, Profesor Snape. Apa lagi? Voldemort. Voldemort atau si penyihir jahat. Ada lagi? Paman dan Bibi. Ya, paman dan bibi. Tepuk tangan dulu. Jadi, Ibu akan menjelaskan bahwa yang menjadi tokoh
atau yang menjadi pelaku dalam video tersebut, yaitu yang pertama ada Harry Potter. Harry Potter ini adalah tokoh utama dalam video tersebut, video cerita fantasi. Terus selain Harry Potter, ada Paman dan Bibi. Paman dan Bibi ini yang merawat Harry Potter, karena orang tua Harry Potter itu sudah mati atau sudah meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat Voldemort. Jadi Paman dan Bibi yang mengasuh Harry Potter. Jadi Paman dan Bibinya ini sangat kejam terhadap Harry Potter. Setelah itu ada sepupu, jangan lupa sepupu dari Harry Potter, anaknya Paman dan Bibi tadi itu, sepupu yang sangat jahat terhadap Harry Potter. Setelah itu ada raksasa. Nah, raksasa, ada Profesor Snape, ada kepala sekolah Profesor Dumbledore, dan juga tentunya ada si penjahat atau penyihir jahat itu, yaitu Voldemort. Oke, setelah itu ada latar. Jadi jangan lupa tadi latar itu menjelaskan tentang tempat, waktu, dan juga suasana yang terjadi dalam cerita fantasi. Nah, siapa yang bisa menemukan latar dari video tersebut? Coba lihat. Rumah Paman dan Bibi. Ya, rumah Paman dan Bibi. Pilih. Kota Elang. Kota Elang. Coba. Sekolah. Di sekolah. Iya. Apa lagi? Oke. Jadi latarnya yang pertama itu latar tempat. Latar tempatnya itu yang pertama Kota Elang. Kota Elang. Terus yang kedua di pulau kecil. Pulau kecil tempat tinggalnya si Harry Potter dan juga Paman serta bibinya. Setelah itu latar tempat yang ketiga di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Jadi disitulah si Harry Potter belajar tentang kesaktiannya. Terus di kota Elang tentunya. Setelah latar tempat ada latar waktu. Waktu dalam video tersebut itu waktunya pada malam hari dan juga siang hari. Jelas sekali, siang hari dan malam hari. Sedangkan latar suasananya, apa yang bisa? Ya selain Heli, dari tadi Heli terus, coba Rino. Nah, ya Siska dan Rino. Ya menakutkan, apa lagi? Selain menakutkan, siapa? Heli? Bahagia. Oke, jadi itu latar suasana dalam cerita tersebut, ya menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena tiba-tiba saja di rumahnya Harry itu tiba-tiba muncul raksasa besar yang membuat satu rumah takut, termasuk Paman dan bibinya Harry. Terus setelah menakutkan, menegangkan. Kenapa menegangkan? Bagaimana perjuangan Harry melawan Voldemort? Padahal kan Harry ini kan anak kecil, Harry ini anak kecil yang berumur 7 tahun, dia melawan Voldemort yang sudah hidupnya yang sudah beratus-ratus tahun. Oke. Terus selain menegangkan, bahagianya itu si Harry itu bisa menang melawan si penyihir jahat Voldemort tadi. Jadi itu latar suasana. Yang terakhir alur. Jadi dalam cerita tersebut itu dia menggunakan alur maju. Dan yang terakhir amanat. Jadi amanat ini pesan moral yang disampaikan oleh penulis tentang Harry Potter tadi. Jadi siapa yang bisa menentukan? Misalnya, jangan pernah menyerah untuk menyelesaikan suatu masalah, akan diselesaikan dengan bantuan teman. Oke, bagus. Jadi itu sedikit pesan yang disampaikan oleh pengarang untuk kita pendengar atau penonton dari video tersebut, video cerita tentang Harry Potter yang bertemakan keberanian. Amanatnya itu, ibu sedikit mengutip amanatnya bahwa kita itu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi yang kita bisa ubah itu adalah masa depan. Jadi belajarlah dari masa lalu untuk mengubah masa depan, karena kita tidak bisa mengubah masa depan. Jadi Harry Potter ini adalah salah satu anak dalam dunia fiksi yang memiliki atau yang kehidupannya itu penuh tragedi yang memilukan. Jadi kita bisa belajar bahwa Harry itu tidak pernah menyerah dalam menjalankan kehidupannya. Sampai dia menang melawan si Voldemort tadi. Oke. Sampai sini sudah bisa paham? Sudah.
Sudah. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan LKPD. Setelah itu sebentar, kita duduk dalam bentuk kelompok. Tapi sebelum itunya Ibu menampilkan LKPD terlebih dahulu. Nah, di situ ada petunjuk belajarnya. Setelah kalian belajar tentang ciri umum dan unsur pengembangan cerita fantasi, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, petunjuk belajar dalam LKPD-nya, bentuk kelompok masing-masing 5 orang. Perhatikan contoh teks cerita fantasi yang sudah disediakan di dalam LKPD. Diskusikan dengan teman kelompokmu unsur yang terkandung dalam cerita fantasi tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Oke, jadi nih, baca dan amati teks fantasi berikut ini. Jadi judulnya Belajar dengan Gajah Mada. Ini salah satu contoh dari cerita fantasi. Tugas kalian sebentar itu diskusikan dalam kelompokmu, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Setelah mengamati teks cerita fantasi di atas, yang pertama, tulislah tema, tokoh, latar, alur, amanat dalam cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada. Terus, tulislah tokoh, siapa yang menjadi tokoh, dan rangkaian peristiwa dari cerita fantasi di atas. Jadi siapa yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut, lalu kalian menulis rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Siska tidak boleh topang dagu, anak perempuan tidak boleh topang dagu. Aduh. Setelah itu yang ketiga, tulislah nama tokohnya, lalu peristiwa aneh. Kalau yang kedua tadi itu hanya rangkaian peristiwa secara umum. Tapi untuk yang ketiganya, peristiwa aneh atau peristiwa ajaib yang dialami oleh tokoh. Jadi kerjakan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, ada tema, tokoh, latar tokoh sampai pada amanat. Oke, sudah paham ya? Sudah. Itu cara mengerjakan. Sebentar, waktu selanjutnya silakan duduk dalam bentuk kelompok karena kita punya kelas ini ada 15 siswa, satu kelompok itu 5 orang. Untuk kelompok 1 deretan 1, kelompok 2 ini, dan kelompok 3 gabungan yang ini. Silakan. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Mana kelompok 1? Nah, ini LKPD untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kalian mengerjakan nama peristiwa, nama tokoh maksudnya, lalu tulis si Siska. Peristiwa apa yang dialami oleh Siska atau si Valdo, bagaimana peristiwa apa yang dialami oleh Valdo, gitu ya. Tapi baca dulu siapa yang menjadi tokoh, bukan Siska, ini hanya contoh saja, Oke, unsur pembangunnya ada 5 dari itu unsur pembangun dari tema sampai pada. Jadi kalian tuliskan temanya apa, lalu sampai pada amanah atau pesan yang disampaikan. Baca dulu, baca dulu cerita fantasinya, lalu Oke, silakan kerja. Ibu memberikan kalian waktu selama 15 menit. Sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 mana sudah? Sudah. Oke, karena sudah, saya berikan kesempatan untuk kelompok 1, silakan maju dan presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Silakan kelompok 1, kesempatannya saya berikan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan bacakan hasil diskusi kami. 1. Tema keberanian. Tokoh Handi, Ardi, Dani, dan Gajah Mada. Latar tempat cari bulan. Latar waktu minggu pagi. Latar suasana menegangkan dan menakutkan. Alur. Minggu pagi yang cerah, Andi, Hardi, dan Dani berada di Candi Bulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan ilmiah. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegar itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik yang telah dibuat selama ini. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang sekolah dan menyelesaikan tugas mereka.
amanat bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah karya. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan, sebagian saya berikan. Siapa? Dari kelompok mana? Kelompok 2. Oke, silakan. Silakan. Apakah amanat dari cerita tersebut? Oh ya, kelompok 2 memberikan pertanyaan berupa amanat yang disampaikan dari cerita fantasi yang kalian kerjakan. Silakan. Amanatnya adalah bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah karya. Oke, bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah karya. Ya, saya juga tadi sedikit mengutip tentang apa kegigihan dari tokoh untuk semangat belajar. Jadi temanya itu selain keberanian dan juga semangat belajar. Jangan lupa. Terus ada lagi kelompok 2, 3? Oke, tidak ada. Karena tidak ada, silakan kelompok 2 pulang dan selanjutnya untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi selanjutnya Ibu sendiri yang akan memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita mempelajari tentang teks cerita fantasi. Jangan lupa bahwa cerita fantasi itu cerita yang dibuat berdasarkan khayalan, berdasarkan imajinasi, atau berdasarkan daya khayal dari si pengarang atau si penulis cerita. Unsur pembangunnya ada 5, ada tema, tokoh, apalagi latar, alur, dan juga amanat. Oke, jadi untuk minggu depan itu kita siap-siap belajar tentang struktur dalam cerita fantasi. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan juga ada koda. Jadi itu gambaran singkat untuk kegiatan kita minggu depan. Oke, baik sudah. Karena di awal kegiatan kita tadi itu diawali dengan doa, maka pada kegiatan penutup juga kita mengakhirinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala amal kami, karena kegiatan kami, semoga berkat nikmat kami menjalani hidup kami. Namun kami berdoa pada hari ini untuk bangsa dan kita. Oke, silakan istirahat dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.